Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Baik, Bapak. Luar biasa semangat Bapak. Ya, puji syukur ya, semuanya baik-baik dalam kondisi yang sehat ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dulu dengan doa. Karena setiap aktivitas yang diawali dengan doa pasti akan dilancarkan semuanya. Ya, siapa di sini untuk anak-anak Bapak yang ingin memimpin doa? Apakah ada yang sukarela memimpin doa untuk teman-temannya? Saya, Pak. Ya baik, silakan Nak Nadia pimpin doa untuk teman-temannya. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Nadia ya mau memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemerintahan reformasi. Nah, sebelum kita masuk ke reformasi, eh, anak-anak Bapak sekalian tahu nggak sebelum reformasi ini Indonesia ini eh, sebelum itu memiliki 3 era kepemimpinan. Ada yang tahu nggak era-eranya itu era apa aja? Ya, silakan. Orde Lama Terus Orde Lama, terus itu pimpin Pakistan, kemudian ya betul ya. Orde Lama, Orde Baru dan juga reformasi. Nah, di sini kita akan lebih rincinya membahas tentang reformasi. Nah, untuk anak-anak Bapak sendiri tahu tidak apa arti reformasi? Apa ada yang tahu nih apa arti reformasi seperti itu? Kalau ada, boleh diutarakan pendapatnya biar kita bahas sama-sama. Ya, kalau nggak ada, biar Bapak jelaskan ya. Nah, di sini reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, di Indonesia sendiri kita juga pernah mengalami yang namanya era reformasi ini ya. Nah, era reformasi ini juga terjadi pasti ada latar belakangnya. Nah, di Indonesia sendiri itu latar belakang terjadinya reformasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini juga terbagi atas 2, yaitu pada pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Bapak Soeharto seperti itu kita Indonesia itu terdapat krisis ekonomi, nggak cuma di Indonesia saja, di Asia juga terkena nih, Asia Tenggara. Nah, dampak dari krisis ekonomi ini adalah anjloknya nilai rupiah. Nah, di mana pada saat itu dolar itu naik anak-anak. Nah, disitulah nilai rupiah pada saat itu anjlok. Nah, setelah itu ada juga membukanya hutang luar negeri. Ini juga yang melatar belakangi terjadinya reformasi di Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah pembangunan yang tidak merata. Nah, seperti yang kita tahu pada pemerintahan Bapak Soeharto itu, eh, Bapak Soeharto itu membangun membuat pembangunan itu lebih terpusat ke Pulau Jawa pada saat itu. Nah, sekarang kita ini seperti di Sumatera Utara ini, Pulau Sumatera Utara ini seperti kurang gitu dulu pada saat pemerintah Bapak Soeharto lebih berpusat ke Pulau Jawa seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah terjadinya demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Nah, berbicara tentang demokrasi nih, demonstrasi nih untuk anak-anak. Anak-anak sendiri tahu nggak ini gambar apa? Atau kejadian apa gitu? Kalau tidak, eh, ini deh, ini bangunan ini. Tahu nggak ini bangunan apa? Bangunan di mana seperti itu? bangunan DPR Bapak. Ya, benar sekali Ardiansa. Ini adalah bangunan DPR. Inilah gambaran pada saat demo besar-besaran yang terjadi untuk menuntut terjadinya reformasi pada saat itu.
Bagus ya Ardiansa ini. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan reformasi. Nah, tujuan reformasi ini yang pertama adalah penanganan krisis ekonomi secepat mungkin, terutama untuk mencapai stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan memulihkan kegiatan usaha nasional. Nah, yang kedua itu adalah untuk menciptakan stabilitas nasional dan menjamin kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diperlukan perluasan dan peningkatan tertib partisipasi politik warga negara. Nah, yang ketiga pula menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hak asasi manusia atau HAM, menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Nah, seperti yang kita ketahui ini pada masa pemerintahan Orde Baru atau masa pemerintahan Bapak Soeharto, ini penegakan HAM ini masih kurang ya pada saat itu. Maka ini juga yang membuat pada para masyarakat Indonesia itu menuntut adanya tujuan reformasi ini. Nah, yang keempat itu adalah menata kembali seluruh tatanan pemerintahan, termasuk undang-undang dan konstitusi yang menyimpang dan dari tujuan dan cita-cita perjuangan masyarakat Indonesia. Nah, di sini dampak-dampak yang terjadi pada saat reformasi ini adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, pada saat pemerintahan Bapak Soeharto itu berpendapat itu seperti dibatasi seperti itu anak-anak. Seperti misalnya nih Ardiansa nih di dalam kelas dia berpendapat nih. Terus pasti pendapat ini pasti disanggah seperti itu. Kita bikin saja seperti anak Bapak Joshua ini menjadi ketua kelasnya seperti itu. Nah, Ardiansa ini ingin menyampaikan pendapat, tapi pada saat itu pada pemerintahan Joshua itu seperti dibatasi seperti itu. Begitu juga yang terjadi pada saat itu. Nah, yang kedua itu adalah masalah dui fungsi ABRI dan yang ketiga itulah reformasi di bidang hukum. Nah, selanjutnya setelah Bapak menjelaskan ini, Bapak akan memutarkan satu video tentang pemerintahan reformasi. Nah, di situ nanti ada permasalahan yang akan kita bahas. Nah, sebentar ya, akan Bapak share screen videonya. Put, tolong Put. Ini udah aku ya. Aku. Nah, sudah kelihatan belum videonya? Anak-anak Bapak. Sudah, Pak. Oke, kita dengar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang era kepemimpinan reformasi. Era kepemimpinan reformasi juga disebut dengan era pasca Soeharto. Nah, reformasi ini merupakan salah satu peristiwa penting yang terdapat di Indonesia. Nah, reformasi ini dimulai pada tahun 1998, tepatnya pada saat kejatuhan Soeharto, Presiden Indonesia yang mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, reformasi ini sendiri dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu faktor krisis ekonomi. Nah, pada saat kepemimpinan Soeharto, Indonesia atau negara-negara Asia juga terkena krisis ekonomi, di mana dampak yang terjadi di Indonesia pada saat itu adalah terjadinya anjloknya nilai rupiah dan membengkaknya hutang luar negeri. Nah, selanjutnya faktor kedua itu adalah pembangunan yang tidak merata. Dalam kepemimpinan Soeharto, pembangunan pada saat itu lebih berpusat kepada Pulau Jawa saja, dan pembangunan-pembangunan di pulau-pulau lain itu seperti kurang seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Nah, demonstrasi ini terjadi akibat salah satu faktornya itu adalah tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan pada tahun 1998 sehari setelahnya. Nah, tujuan reformasi sendiri itu ada 4, yaitu penanganan krisis ekonomi secepat mungkin, terutama untuk menciptakan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan memulihkan kegiatan usaha nasional. Nah, selanjutnya yang kedua adalah
untuk menciptakan stabilitas nasional dan menjamin kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diperlukan perluasan dan peningkatan tertib partisipasi politik warga negara. Nah, yang ketiga itu adalah menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan hak asasi manusia atau HAM yang menunjukkan terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Nah, di sini pada saat kepemimpinan Soeharto itu banyak pelanggaran-pelanggaran HAM. Inilah yang membuat tujuan reformasi juga untuk menegakkannya. Dan yang keempat itu adalah menata kembali seluruh tatanan pemerintahan termasuk undang-undang dan konstitusi yang menyimpang dari tujuan dan cita-cita perjuangan masyarakat Indonesia. Salah satu dari dampak reformasi yang kita rasakan pada saat ini adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, di mana pada saat sekarang ini kita lebih leluasa lagi dalam menyampaikan pendapat kita mengenai baik itu kinerja pemerintah ataupun semacamnya itu. Nah, tetapi yang kita alami sekarang, kebebasan berpendapat ini juga dapat menimbulkan hal-hal buruk atau pengaruh-pengaruh negatif di dalamnya. Nah, di mana kebebasan pendapat ini baik dari pers ataupun kita sebagai mahasiswa juga terdapat dampak buruk seperti adanya ujaran kebencian dalam menyampaikan pendapatnya atau mengirim opini yang tidak baik seperti hoax gitu. Nah, juga dalam bentuk mahasiswa juga mahasiswa juga menyampaikan pendapatnya itu seperti lebih tidak peraturan untuk merusak fasilitas setempat, begitu berbuat onar, gitu. Nah, pertanyaan nih buat teman-teman sekalian, hal bagaimana yang bisa kita lakukan dalam menyampaikan pendapat agar tidak terpapar dari dampak-dampak negatif yang disebutkan tadi, seperti penggiringan isu hoax, keonaran dalam menyampaikan pendapat, dan juga agar tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan yang seperti terjadi pada masa lampau. Nah, demikian videonya. Nah, di sini Bapak akan membagi anak-anak Bapak ini menjadi 2 kelompok. Nah, nanti di sini seperti soalnya tadi kan, ini Bapak ingin menanya nih pendapat-pendapat tentang anak-anak Bapak gitu. Bagaimana sih cara mengungkapkan pendapat yang baik dan benar itu, seperti itu. Ya, seperti yang kita tahu kan, makin bebasnya berpendapat, ya makin banyak juga dampak-dampak negatifnya seperti disalahgunakan, seperti menjadi ujaran kebencian atau menjadi dampak-dampak seperti merusak tempat-tempat yang ingin didemo seperti itu. Nah, sini Bapak akan membagi kelompok untuk anak-anak Bapak, dan Bapak persilakan untuk anak-anak Bapak memilih kelompoknya sendiri, gara-gara Bapak ingin menerapkan sistem ya kebebasan untuk anak-anak Bapak untuk memilih kelompoknya sendiri. Nah, di sini Bapak ingin menanya nih pendapat-pendapat tentang kelompok-kelompoknya. Apakah sudah melakukan diskusi kan? Nah, di sini juga Bapak ingin tahu sejauh mana nih kalian menanggapi hal-hal tersebut. Nah, untuk perwakilan kelompok dipersilakan ya, 2 orang untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan yang mau. Atau Bapak tunjuk saja seperti itu. Oke, Bapak tunjuk saja ya. Oke, silakan untuk Ardiansa. Menurut Ardiansa sendiri, pendapatnya nih, bagaimana cara berpendapat yang baik dan benar seperti itu agar tidak terpapar dampak negatif yang terjadi pada saat sekarang nih. Bagaimana Ardiansa? Baik Bapak, terima kasih. Menurut saya ya Bapak ya, sebelum kita menyampaikan pendapat gitu biar tidak adanya uh, terjadinya hoax atau fitnah gitu ya Pak. Kita sebaiknya itu kita mencari tahu dulu sumber kebenaran dari berita ataupun informasi yang kita dapat agar nantinya tidak ada salah kaprah atau salah pengertian
dalam menyampaikan pendapat kita tersebut, seperti itu Bapak. Nah, yang kedua gitu, kita berpendapat itu kalau bisa itu kita berpendapat dengan menggunakan kata-kata yang sopan gitu. Dan juga menggunakan analogi-analogi yang sederhana saja. Jangan menggunakan analogi yang membuat orang yang ingin mendengar pendapat dari kita itu seperti merasa tertekan atau terpressure gitu Bapak. Seperti itu yang kami dari hasil diskusi kami Pak. Oh, terima kasih, sangat sangat apa ya, sangat memberikan informasi nih untuk teman-temannya tentang diskusi dari kelompok Ardiansa. Nah, selanjutnya untuk kelompok berikutnya, silakan yang mau saja nih sebelum Bapak tunjuk. Ada yang mau nggak untuk menyampaikan pendapatnya? Oke, Bapak tunjuk saja ya. Untuk Sinta sendiri, gimana nih pendapat kelompoknya tentang cara berpendapat atau mungkin pendapat pada saat ini agar tidak terjadi dampak-dampak negatifnya, nak? Gimana Sinta? Apakah masih ada di ruang diskusi? Kelompok saya ya Pak. Iya, kelompok Sinta. Nah, baik, kalau menurut saya hampir sama seperti, kalau menurut kelompok saya hampir sama seperti yang disampaikan oleh kelompok Ardiansyah. Sebelum mengemukakan pendapat, penting untuk dilakukan cek dan recheck gitu tentang sumber-sumber yang didapat gitu, tentang sumber-sumber yang kita miliki yang memperkuat argumen kita. Nah, selain itu pendapat itu hendaknya disampaikan dengan cara-cara yang baik juga sehingga orang yang menerima pendapat kita atau yang mendengarkan pendapat kita orang-orang yang mendengarkan pendapat kita itu dapat menerima dengan baik. Seperti itu jawaban kelompok kami, Bapak. Oh, terima kasih ya untuk kelompoknya Sinta. Ya, Bapak sendiri puas juga nih dengan hasil diskusi anak-anak Bapak ini. Ya, di mana sini Bapak ingin meluruskan kembali ya bahwa tepat sekali ya, seperti yang dibilang oleh anak-anak Bapak itu, bahwa berpendapatlah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan seperti itu. Ya, kalau bisa nih kita ini sebagai para siswa-siswa gitu, berpendapatlah ya dengan sehat seperti itu. Jangan eh, terdapat dalam pendapat itu untuk menggiring opini untuk menjadi kerusuhan seperti itu yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Dan juga jangan adalah kericuan-kericuan yang menyebabkan hal-hal seperti itu lagi terjadi. Seperti itu harapan Bapak untuk anak-anak Bapak sekalian ini. Nah, demikianlah eh, diskusi atau pembelajaran kita hari ini. Bapak cukup puas untuk hari ini. Eh, Semua anak-anak Bapak ini semoga menjadi anak-anak yang sukses nantinya. Terutama Ardiansa nih. Ardiansa ini saya lihat ini cukup aktif ini. Oke, Terima kasih. sebelum kita menutup pembelajaran ini, izinkan Bapak untuk memimpin doa untuk anak-anak Bapak. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya untuk anak-anak Bapak telah berpartisipasi untuk hari ini. Ya, jangan lupa link absennya untuk diisi ya. Baik, terima kasih ya anak-anak Bapak. Terima kasih Terima kasih, kembali Pak. Bapak. Terima kasih, Pak.